good. All the time God is good. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini disebut hari yang ke-50. Ya, setelah 40 hari Tuhan Yesus itu terus menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang tidak percaya dia bangkit. Ditambah 10 hari mereka berdoa, ya, dan kemarin kita juga sudah akhiri ibadah doa 10 hari. Nah, tambah 10 hari jadi 50 hari, hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berhubung saya diminta untuk melayani di Kelapa Gading, ya, Kelapa Gading saya diminta di sana. Jadi nanti istri saya yang melayani, ada Bapak Jody, ada Bapak Paul nanti yang akan melayani perjamuan, ada Bapak Daniel nanti yang doa syafaat, ya. Tapi nanti Ibu Gembala yang tutup ibadah dengan doa. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita awali dengan satu pujian, di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita datang ke hadapan hadirat Allah dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari kita sembah ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sekali lagi ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau layak disembah. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah, bahkan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau akan datang pada kali yang kedua. Dan Tuhan, kami belajar daripada firman Allah menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hari-hari akan menjadi sukar, hari-hari akan menjadi berat dan menjadi jahat ya Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Roh Kudus. Kami perlu roh dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Allah dicurahkan kepada gereja-Mu, kepada umat-Mu, kepada kami ya Tuhan. Dan Engkau telah melakukannya Tuhan ribuan tahun yang lalu. Kami memperingati Tuhan hari Pentakosta pada hari ini, hari yang ke-50 anugerah Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami mohon di dalam ibadah ini pun, bahkan kapan saja Tuhan dapat mencurahkan Roh-Mu. Kami butuh Roh Kudus sebagai roh penolong kami, sebagai guru hati kami yang mengingatkan kami untuk berkata jangan takut, Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Itu sebabnya Engkau pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal, tengah sampai pada akhirnya. Dan lebih sebentar ada perjamuan Tuhan
semua jemaat-Mu diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kami pulang dengan kesegaran yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru. Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih. Kami akan mengawali, kami akan masuk di dalam ibadah yang kudus ini. Mari Allah Roh Kudus, curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, kuasa di atas kami semua. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah dipermuliakan dan dibesarkan. Haleluya. Semua yang siap diberkati dan melayani Tuhan berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Saudari Christine. Dan ada juga dua singers ya. Kita bangga anak-anak remaja ini sudah mau turun melayani Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita bersyukur kita ada kembali di tempat ini karena kita rindu untuk dilawat, untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan kembali, kita akan berpujian kita, Allah Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Bahwa pencurahan Roh Kudus adalah satu anugerah yang patut kita terima daripada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Haleluya.
kita, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan piring-piring rohani kita biarlah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau hari ini kita datang bukan sia-sia, tetapi kita datang untuk dilawat oleh Tuhan. Kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu kita minta Roh Kudus yang daripada Tuhan untuk menghibur kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita agar kita tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Kita mau Roh Kudus itu diam dalam hati kita. Jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kita, Bapak Ibu.
Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Dan nyanyi lagu ini, berkaryalah Roh Kudus di sini. Biarlah jamahan Tuhan ada di atas saudara dan saya saat ini. Haleluya, tetaplah menyembah Tuhan. Sebagaimana murid-murid 120 orang yang dipenuhkan di kamar loteng 2000 tahun yang lalu. Begitulah kita jemaat GPD Anugerah Pondok Kelapa pun ingin Tuhan mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari nyanyikan nyanyian ini lagi. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa saudara dan saya. Di sini berkaryalah dalam hati kami. Berkaryalah Tuhan dalam hati kami. Bekerjalah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus. Jamah kami perlu jamahan-Mu. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Bentuk kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, sebelum kami dikuatkan kembali dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat akan sengsara-Mu, ganti kami. Oh Tuhan, mari jamah kami satu persatu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan keadaan umat-Mu. Tuhan, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, tapi Tuhan, Engkau menyediakan penghibur, yaitu Roh Kudus. Biarlah kiranya umat-Mu rindu akan Roh-Mu ini.
Firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebentar kalau kami berpisah, kami pulang ke rumah masing-masing. Biarlah kiranya kami membawa damai surgawi, membawa sukacita surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, bela firman-Mu Tuhan. Biarlah semua hati percaya akan firman Tuhan. Tidak ada yang menolak firman Tuhan. Tidak ada yang menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam kami. Kami perlu dibentuk Tuhan untuk menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih, kiranya urapan Allah ada di atas kami semua. Biarlah minyak surgawi itu turun. Inilah doa kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami. Engkau hancurkan segala roh-roh yang tidak berkenan kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan ingin mendengarkan firman Allah berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Bapak Gembala akan pergi melayani di tempat Bapak Gading. Jadi saya diberi mandat ya, untuk memberitakan firman Allah. Dan juga sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah siap menerima berkat Allah? Haleluya. Ya, biarlah kiranya Roh Allah. Inilah hari Pentakosta. Inilah hari di mana kita memperingatinya. Tetapi apakah saudara percaya atau tidak? Kalau kita tidak percaya, maka Roh Kudus pun yang lembut itu, yang manis itu, tidak akan mau berkarya dalam hati saudara. Jadi langkah pertama, percaya kepada firman Allah. Percaya bahwa Roh Allah sampai hari ini masih bekerja. Haleluya. Karena karena Allah mau datang, Yesus mau kembali setelah dipulihkan, setelah gereja dipulihkan. Saudara, tadi malam Ibu Anita membawa firman Tuhan, ya, dan ada satu lagunya, marilah bergembira dengan kuasanya, ya, atasi segala percobaan dengan rohnya. Saudara mau atasi bagaimana pencobaan yang sudah alami, ya? Mungkin saat ini saudara kecewa berkali dengan keadaan, tapi saya percaya kalau melihat wajah-wajah saudara-saudara nggak kecewa sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Tapi mungkin kecewa terhadap situasi, kecewa terhadap keadaanmu. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh saudara. Nah, itulah kita butuh Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya saya ingin memberikan satu perbedaan antara Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Tolong kalau siapa yang sudah dapat silakan baca ataupun sudah ditayangkan. Yohanes pasal 14 ayat 16. Jadi saya juga berdoa supaya tidak terlalu lama karena kita akan, tapi biarlah Roh Kudus bekerja. Amin. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya, aku akan minta kepada Bapa, Yesus ya, sebelum dia naik ke surga, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan sedikit, mudah-mudahan Tuhan tolong saudara mengerti, ya. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian antara Yohanes 14 ayat 16 ini, ya, dan nanti kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, coba tayangkan dulu Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, saudara lihat perbedaan. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, saudara sudah tahu penolong yang lain itu Roh Kudus, ya, penghibur. Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, Yohanes 14 ayat 16, penolong yang lain itu adalah dipakai kata Parakletos. Parakletos berarti penghibur, intercessor, ada pengantara. Itu Parakletos, sama dengan Parakletos di Yohanes 14 ayat 16, ya. Jadi Yesus pengantara kita di sorga. Amin. Dia ada di sorga. Ya, kita bisa minta, Tuhan ampuni. Kuasa darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan segala sakit kita. Tetapi Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu juga memakai Parakletos. Artinya dia juga menjadi pembela yang akan tampil kalau kita tidak bisa bela diri. Saudara, sekarang banyak fitnahan, banyak sekali, baik di negara ini, ya, baik secara sekuler, secara di dalam juga sebagai gereja Tuhan, banyak sekali fitnahan, pemutarbalikan kebenaran. Siapa yang bela kita? Siapa yang bela gereja? Apakah gereja akan mati? Tidak. Ya, jadi saudara jangan mengira kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, terus Tuhan mati firman, terus nggak jadi saudara. Ya, itu sebabnya janganlah kita keraskan hati. Kalau Roh Kudus, kalau Tuhan berbicara kepada kita, mari kita terima Roh Kudus itu yang akan menjadi penghibur, menjadi Parakletos, menolong kita. Amin, saudara. Mau enggak? Ya, siapa yang mau menghibur kita kalau kita susah? Siapa? Bapak Gembala berkata bahwa artinya penghibur ini adalah pada saat kita tidak bisa dihibur, pada saat tidak ada pembela kita, maka ada Roh Kudus di dalam dunia ini yang diutus untuk masuk ke mana? Ke dalam hati saudara dan saya. Amin. Jadi marilah, rindulah akan menerima Roh Kudus itu, rindulah akan di penghibur itu, sebab dia adalah Parakletos, pengantara kita, sehingga kita akan sampai ke surga yang mulia. Nah, sekarang kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini beda. Tadi Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penghibur, itu adalah Roh Kudus. Oknum Allah yang ketiga, penghibur yang lain yang dikirim untuk saudara dan saya di dalam dunia ini sampai ke surga, ya. Tetapi di dalam Kisah 1 ayat 8 ini perkataan Yesus kepada murid-murid, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa di sini dalam bahasa aslinya artinya dunamos, ya. Dia memakai kata dunamos. Kenapa saya memberi hal ini? Bukan berarti saya mau mengajar, ya, tapi kita belajar perbedaan antara penghibur dan dunamos ini, kuasa ini. Kenapa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi Roh Kudus ini pun ada kuasanya. Oknum Allah ketiga ini bukan gentayangan, ya. Itu sebabnya masih ada banyak, bahkan gereja-gereja masih ada yang banyak berkata Kisah Rasul 2 ayat Kisah Rasul 2, di mana hari Pentakosta itu tiba, waktu dipenuhkan orang dengan Roh Kudus, dipenuhkan murid-murid berbahasa yang Tuhan kasih kepada. Banyak yang belum percaya. Mungkin di antara saudara pun ada yang belum percaya, ya. Tapi saya mau mengajak saudara, percayalah bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penghibur, tapi juga sebagai kuasa di dalam kita. Ada amin, saudara?
Siapa sih yang nggak mau berkuasa, saudara? Ya, semua mau berkuasa. Artinya hidup kita ini perlu kuasa. Ya, nah nanti kita lihat arti dari kuasa di Kisah 1 ayat 8 ini. Ya, dunamos itu artinya, jadi kata kuasa ini, kata dunamos ini ada dua arti. Ya, Roh Kudus itu di dalam hal ini kuasanya itu punya dua arti. Pertama yaitu a great ability, ya bahasa Inggrisnya great ability, kesanggupan yang luar biasa. Ada men? Mau terima kesanggupan yang luar biasa? Haleluya. Kita kan mau jadi pemenang-pemenang, ya. Siapa yang mau kalah dari dalam peperangan? Yesus pun mau supaya umatnya, gerejanya itu menang dari segala cobaan. Amin, saudara. Berarti saudara dan saya harus menang. Haleluya. Ya, kalau kalah ya sudah. Yang menunggu bukan surga, yang menunggu yang lain. Ya. Tapi saudara, mari ya kita lihat arti dari kuasa Roh Kudus. Jadi pengalaman baptisan air itu adalah kita menerima nama Yesus Kristus dalam hidup kita, lahir baru. Tetapi menerima baptisan Roh Kudus itu artinya menerima kuasa. Tetapi Tuhan tahu bahwa Roh Kudus itu perlu sebagai penghibur, dan dialah Parakletos kita. Yesus Parakletos kita di sorga, Roh Kudus Parakletos kita di dunia. Ada amin? Di dunia ini saat sebagaimana Petrus semua, mereka setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka seperti dunamis itu seperti dinamit, ya. Jadi meledak-ledak gitu, ya. Artinya ada kuasa, ya. Mereka dapat bersaksi. Untuk apa kuasa itu? Dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Nah, apa arti saksi di dalam bahasa aslinya lagi? Kamu akan menjadi martir, kamu akan dianiaya, kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, nah saudara, ini juga terjadi dalam gereja Tuhan. Ada aniaya bagi gereja Tuhan. Ya, ada hal-hal yang berat, ada penderitaan. Tapi dengan adanya kuasa di dunamis itu, maka gereja, saudara dan saya sanggup, amin, karena kita diberikan kuasa yang luar biasa, a great ability, ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Begitulah murid-murid nggak ada sekolah, ya. Tuhan mengambil murid-murid waktu di dunia, ya, itu macam-macam, ya. Ada Petrus yang nelayan, Petrus yang Lukas, ya. Lukas seorang dokter, ya. Kemudian Yesus naik ke surga, Paulus seorang pandai. Jadi Tuhan mau memberikan kuasa itu tidak pakai apa itu namanya, strata, ya. Kalau pendeta perlu Roh Kudus, jemaat nggak perlu. Pendeta perlu urapan, jemaat nggak perlu. Tidak, saudara. Semua, amin. Sebab satu waktu pendeta nggak bisa nolong saudara, ya. Malaikat siapa yang bisa menolong saudara? Tidak ada. Jadi kami sebagai gembala, ya, ingin sekali supaya saudara itu kuat di dalam Tuhan, amin. Ya, kalau terjadi apa-apa yang tiba-tiba, amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya begitu semangat? Begini ya saudara, hari kedua, hari ketiga, waktu Christine dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, Christine yang tadi, dia penuh dengan Roh Kudus, begitu bersuka cita, berkata-kata, kita juga nggak ngerti apa yang dia ngomong. Saya berkata, Tuhan mau pakai kamu berdoa supaya apa yang Roh Kudus kasih kepadamu ada terjemahannya. Tuhan memberikan terjemahannya supaya kita ngerti apa sih yang dia ngomongin, ya. Puji Tuhan. Nah, pada saat saya sedang berdiam diri, saya sedang berdoa juga, tiba-tiba saya juga seperti berat sekali. Terus saya juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, saya mau minta maaf kepada saudara, saya bukan mau
menyombongkan diri atau apa. Saya juga cerita dengan air mata, saya berkata, Tuhan berbicara kepada saya atau apa ini? Ya. Tetapi saudara semua tahu, ya. Jadi pada saat saya berdoa, saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya tutup mulut saya seperti saya tahan gitu ya. Ya bukan saya mau bernubuat, bukan. Karena saya jelas mendengar, ya saudara dengar baik-baik. Saya jelas mendengar suara yang ada saat itu, ya. Sangat jelas, sehingga saya berkata, Tuhan, saya tidak mau salah Tuhan, ya. Kalau saya perlu sampaikan, saya sampaikan. Kalau tidak, ya. Jadi saya berdoa, suara itu berkata, kedatanganmu sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan, ya. Itu sama dengan firman. Saudara sudah dengar ini dari jauh, dari kapan-kapan. Tetapi ini seperti satu konfirmasi bagi saya pribadi, ya. Jadi secara pribadi kita harus ada konfirmasi, harus ada rasa, harus tahu bahwa kedatangan Tuhan itu, ya, keadaan dunia ini sudah jelas menunjukkan akan apa? Dibulung seperti dikata firman. Kedatangan Tuhan itu yang kedua kali itu sangat jelas, ya. Dan yang membuat saya merinding atau membuat saya begitu rasa takut, rasa takut. Yang kedua, saya ini mendengar, ini saya nggak bilang Pak Saudara juga ini sama dengan firman, ya. Tetapi begitu apa ya? Begitu menekan hati, ya. Berkata seperti ini. Kesusahan besar akan datang ke dalam dunia ini. Nah, sekarang kesusahan banyak. Saya sampai sekarang ini apa Tuhan, tolong Tuhan. Kesusahan besar akan datang, ya. Nah, saudara, saya diam. Kemudian saya naik, saya berkata, Tuhan, ini suara bukan, ya, ini suara firman. Kesusahan besar akan datang. Kemudian suara yang ketiga yang saya dengar di hati saya, di kuping saya ini, jadilah berkat. Nah, itu bukan perbuatan, itu satu suara yang saya yakin itu suara Roh Kudus. Kenapa saya yakin? Tadi saya kurang yakin, saya kira ini biasa aja. Tapi kok saya seperti ditekan, ya, dalam hati saya. Tiga hal ini, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kedua, kesusahan besar akan datang. Itu juga firman Allah, ya. Ketiga, jadilah berkat. Ini suara. Saya berkata, Tuhan, saya diam, saya naik ke atas. Tapi saya setengah menangis dengan Tuhan. Apa ini Tuhan? Saya tahu dengar firman Tuhan akan datang. Tetapi pada saat saya buka apa namanya? Buka televisi, saya kaget, ya. Seperti saudara tahu apa? Saat saudara itu juga sesaat Ibu Anita bawakan kemarin. Kita tidak tahu ini apa yang saudara dan saya lihat di televisi, apa yang saat ini sedang menjadi kebimbangan, menjadi kebingungan, atau saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan hal ini, ya. Jadi saudara bersiaplah karena kita tidak tahu, ya. Negara aja nggak bisa urus, pemerintah aja tidak bisa urus hal ini, ya. Apa yang katanya hanya bisa berjaga. Ya, begitu halus masuknya, begitu, tapi dampaknya akan besar, saudara. Ya, jadi mari, ini hanya saya ceritakan apa yang saya alami pada saat itu, ya. Jadi saudara pegang hal ini. Dan yang ketiga, jadilah berkat. Bukan untuk kita jadi takut, ya. Tidak, tapi kita perlu jadi berkat, menjadi saksi. Siapa yang saudara bisa saksikanlah, ya. Kita bukan menjadi seperti pendeta, tapi dari hidup kita mungkin aniaya akan datang, ya. Mungkin ada hal-hal yang berat, ya, secara batin, ya. Tapi percayalah, kuasa itu, dunamis itu, ya. Jadi rasul-rasul
bisa membuat mujizat. Ya, jadi dikatakan di sini para jurnalis itu adalah satu kekuatan yang besar di dalam kita, amin. Satu kesanggupan. Ya, jadi kamu menerima kuasa, yaitu kamu menerima kesanggupan untuk bersaksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, untuk menderita, untuk menjadi saksi, dikatakan bukan untuk bersaksi ya, di situ perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi kita ini, hidup kita ini jadi saksinya Tuhan, ya, dengan caranya Tuhan. Bukan kita bersaksi ke sana kemari itu tanpa Roh Kudus, ya, orang nggak akan percaya, ya. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus, Ibu Anita berkata, di manakah kuasa itu sekarang? Ya, dulu katanya di Manado, ya, bahkan saya pun alami orang di Manado pernah terjadi di gereja yang pusat itu, mereka sedang menyembah memuji Tuhan, kemudian penuh dengan roh, ya, orang di luar itu bawa ember, bawa apa, mereka kira gereja itu terbakar, ya, sebab ada api di atasnya, mereka lihat api, tetapi gereja itu tidak terbakar sampai hari ini ada kok. Ya. Banyak terjadi mujizat-mujizat. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri Pendeta Osborne itu, ya, di lapangan Banteng. Saya baru umur 3 tahun, ya. Dia hanya berkata, dia lihat dari jauh, dia buta berdiri dalam nama Yesus, melihat. Begitu terjadi hal, jadi percayalah apa yang sudah terjadi, itulah kuasa Roh Kudus, ya. Mujizat-mujizat terjadi. Ada satu kesanggupan untuk menjadi saksi. Mereka dianiaya, bukan? Ya, murid-murid itu. Tapi mereka sanggup, saudara. Mereka sanggup keluar dari penganiayaan itu dengan satu kemenangan. Contohnya Stefanus, dilempar batu, tapi dia bersaksi, dia kasih tahu yang kamu salibkan itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat yang akan mengampuni dosanya. Bisa dilempar dengan batu sampai mati. Dia bilang, Tuhan, jangan bebankan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, bersiaplah, biarlah kita siap. Jadi kuasa itu, ya, dinamis. Yang kedua arti dari kuasa itu, Roh Kudus akan memberikan authority, otoritas, ya. Otoritas itu artinya wibawa, hak untuk bertindak atas nama otoritasnya. Jadi kalau saudara diberikan otoritas, diberikan kepercayaan, maka saudara punya hak, punya wibawa, ya, untuk memerintah, untuk bertindak atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, ini kita contohnya seperti seorang polisi di sekolah Alkitab, ya, saya teringat contoh ini. Itu polisi di jalan, kalau dia nggak pakai atributnya, tidak pakai baju polisinya, biar dia udah nyetopin kendaraan, nggak bakal dia ketabrak, mati lah dia. Jadi perlu atribut, perlu baju, perlu tanda, ya, bahwa dia seorang polisi. Kalau baru dia bisa bekerja, ya, baru dia bisa mengatur, memerintah, stop sebelah kiri, jalan sebelah kanan, ya. Begitu juga kita, saudara dan saya, diberikan otoritas untuk memakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyetop kuasa-kuasa roh di udara yang mau menyerang saudara. Amin. Ya, seperti Petrus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangun dan berdirilah, berjalan orang itu. Itu satu otoritas, ya, yang diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hanya pendeta. Satu waktu saudara mengalami, ya, saya banyak kesaksian. Kalau saya mau bersaksi, salah satu kesaksian saya waktu saya sedang hamil Ibi 8 bulan, ya, akan melahirkan. Kami memakai mobil mini apa itu, mini Cooper itu yang kecil tapi yang jelek, ya.
Kami pinjam juga pergi ke gereja Ketapang. Pulang di gereja Ketapang, dari gereja Ketapang kami melewati Masjid Istiqlal. Tiba-tiba suami saya waktu itu masih bekerja, belum menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Dia dirampok tangan kanan itu, diambil jamnya, kemudian ditarik gitu, ya, ditarik untuk diambil. Saya karena memang sudah diajarkan Tuhan, ya, Tuhan memakai saya saat itu, saya berkata, darah Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia lepas tangannya gitu, tapi dia buka bajunya, ada celurit di sini. Terus dia mau tarik itu celurit, dengan mata kepala Bapak Gembala melihat itu tangan nggak bisa. Dia mau tarik nggak bisa. Akhirnya dia lari ke balik itu tadi. Saudara, itulah otoritas kita untuk memakai nama Yesus. Amin. Tapi bukan berarti tolong Tuhan, tolong, enggak. Saat itu Tuhan memberikan otoritas itu untuk memakai kuasa dalam nama Yesus. Ya, dalam kuasa dari Yesus, pergi kamu, penyakit pergi, kuasa jahat pergi. Kami juga pernah dikepung, ya. Waktu itu Bapak Gembala belum jadi seorang hamba Tuhan, ya. Dia kaget, dia lihat, itu ya, iya, saya bilang itu kuasa yang Tuhan berikan, ya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, ya. Banyak yang terjadi. Salah satu itu yang saya saksikan. Maka terlepaslah kami dari banyak sekali orang itu dia lari, ya. Dia lari ke hutan gitu. Tapi kami lihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mau ambil, dia tidak bisa. Saya terus tangkap dia dan saya katakan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Nah, begitu juga saudara dapat lakukan itu. Jadi jangan tolong saya. Ya, boleh tentu kalau kita masih bisa minta tolong kepada salah satu, silahkan. Tetapi kalau saat saudara sendiri, maka begitu juga yang saya lakukan pada saat saya kena COVID, ya. Itu sebabnya saya minta kamar sendiri, karena saya terus terbayang saya mesti berkumpul. Saya minta kamar sendiri, meskipun saya harus bayar begitu mahal, karena saya tadinya tidak tahu, ya. Tetapi Tuhan baik. Pada saat itu saya selalu menangking, ya. Saya selalu berkata, hai iblis penyakit, hai sakit COVID, hai virus COVID, keluar dari tubuh saya. Itu saya katakan itu keluar. Nah, kalau ada orang sebenarnya dia gila kali, ya. Tapi itu sebabnya saya minta waktu itu kamar sendiri, ya. Tetapi Tuhan sangat baik dan saya masih hidup sampai saat ini. Amin. Haleluya. Begitu juga saudara. Bukan hanya saya, saudara juga. Saya tidak tahu keadaan saudara nanti di rumah. Saya tidak tahu kekuatan saudara berapa banyak saat ini untuk melawan roh-roh di udara. Ada roh di udara loh, ya. Ada ahli sihir di dalam Kisah Rasul 8 kalau tidak salah, ya. Ahli sihir yang ahli sihir di mana dia mengganggu Rasul Paulus. Terus Rasul Paulus berkata, hai anak iblis, engkau mau membelokkan kebenaran firman Allah, dan saat ini juga engkau jadi buta. Buta betul. Coba baca di Kisah Rasul pasal 8 kalau tidak salah, ya. Saudara jangan main-main. Zaman Roh Kudus ini akan dikembalikan oleh Tuhan, ya. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya. Saya tidak tahu berapa lama hal itu terjadi, ya. Tapi akan ada juga dibarengi dengan kesusahan besar, ya. Haleluya. Itu yang saya mau sampaikan, ya. Jadi kuasa ini untuk bersaksi, kuasa yaitu satu kesanggupan, ya, untuk menahan penderitaan, kesanggupan untuk kita bersaksi, menjadi saksi. Kedua, kita mendapat otoritas. Ini saja. Nah, sedangkan yang Kisah Rasul Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan mengirim penghibur yaitu Roh Kudus. Itu dipakai kata Parakletos. Beda, ya. Aku akan memberi dunamis di sini. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan memberi penghibur Parakletos. Beda kan? Ya. Jadi itu sebabnya seringkali
hamba Tuhan suka pakai bahasa asli, bukan mau nyombong-nyombongin diri. Ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Nah, itulah perbedaannya. Jadi mari saudara, ya, rindulah akan menerima Roh Kudus, ya. Seperti seorang lawyer di sini, mana ada siapa yang kali ada banyak yang di sini yang mungkin pernah jadi Pak Stephen itu lah lawyer yang tidak salah, ya. Nah, bagaimana dia harus memakai, ya, untuk membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, ya, harus memakai otoritasnya sebagai seorang lawyer, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pakailah otoritasnya, ya, dengan kuasa nama Yesus. Tetapi Tuhan bilang, tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Aku akan baptis, aku akan kirim Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, inilah yang kita harus terima, ya. Jadi saudara tidak jadi lemah, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang datang. Puji Tuhan. Nah, saya ingin berhubung dengan ada perjamuan, saya ingin balik ke 1 Raja-Raja pasal 19. Tolong dibuka 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Tolong dibuka di situ. Itu ada sebuah cerita mengenai Elia. Ya, saudara tahu waktu Elia sudah mempunyai dengan kuasanya Tuhan itu, dia sudah membunuh nabi-nabi Baal, ya, penyembah-penyembah berhala, karena dia sedih sekali melihat bangsa Israel itu kembali kepada penyembahan berhala, ya, sehingga dia berkata, aku mesti bertindak, ya. Dia bunuh 450, ya, kalau tidak salah, nabi-nabi Baal. Ada seorang ratu namanya Ratu siapa? Isabel. Ratu ini ratu orang kafir kawin sama Raja Ahab orang Israel. Nah, inilah kalau kawin campur seperti ini, maksudnya satu duniawi, satu tidak mengenal Tuhan, satu mengenal Tuhan, itu bisa terjadi seperti ini. Nah, Ratu Elizabeth, Ratu Isabel ini begitu berkuasanya dia, tapi ini kuasa setan, saudara. Setan punya kuasa. Setan memakai wanita, banyak yang jatuh berguguran, ya. Jadi setan punya kuasa, tetapi kita lihat dia melemahkan karena si Elia ini, saya tidak tahu kenapa, apakah dia kecapean atau dia frustrasi, dan dia berkata, cuma saya sendiri nih yang ada yang membela engkau Tuhan, yang lain udah gak ada, dia bilang begitu kan. Nah, sudah dari dalam ayat yang ke-3, apa yang terjadi dengan hidup Elia? Ayat 3, maka takutlah ia. Saudara bisa takut? Bisa, ya? Bisa takut kan? Maka takutlah kalau dengar itu berita-berita. Kita nggak tahu nih masa depan gimana. Tahun 2024 kita ada presiden yang seperti apa, ya? Bagaimana negara ini? Ini kan jadi pertanyaan, saudara, bagi saudara yang sekuler, ya. Ya, dengan keadaan ini, pemerintah aja nggak bisa bikin apa-apa dengan keadaan yang sedang terjadi. Ya, gorenglah, mau macam-macam, ya. Tapi yang paling saudara harus perhatikan, ini yang sedang akan terjadi, ya, di mana negara ini seolah-olah mau dicabut Pancasilanya, ya. Nah, saudara sudah tahu, ya. Jadi jaga-jaga, jadilah kuat, ya. Takutlah ia, akan takut lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia aja menyelamatkan nyawa, apalagi kita kalau lihat apa-apa kita selamatkan nyawa. Nah, saya ingin satu lagi bersaksi. Saya punya tante di Tasikmalaya, om dan tante punya GPDI di sana, ya. Nah, waktu itu ada kerusuhan, gerejanya pun dibakar akhirnya, ya. Terus sebelum itu juga ada Gunung Galunggung yang meletus. Semua jemaatnya, ayo ibu bapak kemana? Pergi. Saya heran betul. Setelah masuk, om saya juga berkata, iya oke, kita akan berpikir. Tante ini yang kita anggap nggak ada apa-apanya, yang rasanya nggak bisa apa-apa, dia berkata, saya akan tinggal tetap di sini.
Ya, masa saya sebagai seorang ibu gembala saya mesti pergi sedangkan jemaatnya tidak ada yang tetap tinggal ya. Artinya dia teguh ya, dan puji Tuhan 2 kali itu ya. Gereja itu sempat dibakar gereja. Ini ibu gembala dia tetap ya. Sedang dari mana tuh kekuatannya? Kalau lihat secara jasmani ya, ini ibu lemah banget ya, ada banyak kekurangannya. Tapi saat yang dibutuhkan itu dia tidak takut. Itu kuasa apa? Itu kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Yang berani berkata, tidak akan meninggalkan tempat ini. Nah, itu satu kesaksian. Ini yang takut. Pendeta juga bisa takut, ya. Suami saya juga bisa takut. Saudara tahu bahwa ada banyak hal yang sedang dihadapi juga oleh suami saya, ya, macam-macam, ya. Doakan untuk musda kami, ya, musyawarah daerah, ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya, saya teruskan lagi cerita itu. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Jadi ini lari. Saudara mau lari? Kalau ada pencobaan, saudara mau lari? Lari kemana, saudara? Larilah di bawah kaki Tuhan. Saudara bisa takut, saya pun bisa takut. Tetapi dia tidur. Nah, saudara harus bangun. Amin. Nah, di sini dibilang sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba, nah ini tiba-tiba. Ini bukan tiba-tiba yang bikin kita takut, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Nah, seringkali ayat ini menjadi gambaran tentang perjamuan Tuhan, ya, tentang perjamuan Tuhan. Bangun makanlah. Jadi kalau saudara sebentar makan, bangun saudara, bangunkan imanmu, ya. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus, ada dalam perjamuan Tuhan ini. Percaya saudara? Percaya ada yang lemah di sini? Percaya, minumlah dengan iman, ya, makanlah dengan iman. Nah saudara, terus ya. Tapi dia tidur lagi saudara, ya. Belum kuat dia. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah geni berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Bagaimana kalau saudara sudah makan dan minum perjamuan ini? Apa saudara mau berbaring lagi? Apa saudara mau, adalah itu udah tradisi. Saudara, ini bukan tradisi saudara. Amin. Amin. Ya. Ada kuasa di dalamnya. Nah, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia 2 kali. 2 kali sentuhan malaikat kepadanya. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Artinya kita akan rasa capek. Kita akan rasa capek. Kita perlu jamahan Tuhan, ya. Melalui tubuh dan darah Yesus, tapi juga melalui Roh Kudus. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Artinya saudara tidak akan sampai, kemungkinan saudara tidak akan sampai ke tujuan. Nah, terus ya, bangunlah, sebab ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, kita sedang berjalan manjat. Ya, kita sedang berjalan manjat. Kita nggak boleh berhenti, saudara. Makin lama makin menanjak, makin berat. Nah, disediakanlah roti bakar dan geni berisi air, ya. Tubuh dan darah Tuhan. Saudara minum dengan percaya, saudara mendapat kekuatan baru, ya. Dan di dalam ayat yang terakhir dikatakan, dan oleh kekuatan makanan itu, saya percaya, siapa yang bisa jalan 40 hari 40 malam jalan kaki naik ke Gunung Horeb? Siapa yang melakukan itu? Bukankah itu Roh Kudus? Bukankah itu kuasa Allah di dalam Elia?
kembali lagi setelah 2 kali disentuh, dijamah. Saudara-saudara, saya perlu jamahan Tuhan. Amin. Saudara perlu kuat sekuat-kuatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mintalah kuasa Roh Kudus itu. 40 hari, 40 malam dia berjalan. Itu jalan kaki loh. Kita 1 hari jalan, mana 1 hari jalan, ya. Ada orang-orang yang kuat, orang-orang Badui itu dia jalan dari desanya. Dia jalan-jalan, tapi adanya dia berhenti beristirahat. Ini enggak. Jalan 40 enggak dibilang dia istirahat. Saya yakin dia tidak beristirahat. Itu kekuatan dari mana, saudara? Kekuatan dia dari mana? Bisa berjalan 40 hari 40 malam. Kemana? Ada tujuan, yaitu ke Gunung Horeb. Saudara dan saya ada tujuan, pergi ke Gunung Allah, surga yang mulia. Amin. Amin. Janganlah putus di tengah jalan, ya. Tetapi itu sebabnya saudara perlu Roh Kudus, perlu jamahan Tuhan. Mau dijamah oleh Roh Kudus? Haleluya. Hari ini adalah hari peringatan Pentakosta. Kisah Rasul 2 sudah berkata bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan perbedaan lagi, ya. Waktu Yesus dibaptis, keluar dari baptisan air, kemudian ada ada burung merpati, ya, seperti burung merpati, dan ada perkataan, inilah anakku yang kukasih. Itulah lambang juga dari Roh Kudus. Tetapi pada saat murid-murid dibaptis, bukan merpati, tetapi api. Saudara baca di Kisah 2. Coba deh kita sebagai ayat terakhir, Kisah Rasul pasal 2. Karena ini hari Pentakosta. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam, itu adalah kuat kuasa Roh Kudus. Ya, bukan hanya roti dan air sebagai lambang perjamuan Tuhan, tetapi kekuatan itu dari mana? Saya percaya itu kekuatan dari Roh Kudus. Kisah 2 coba, ya, kita baca karena kita ada di dalam itu supaya saudara ingat kembali, ya, ingat kembali, dan ini akan terjadi, ya, akan terjadi. Kisah pasal yang kedua, tolong. Kisah pasal 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1 berkata seperti ini, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, gereja kita namanya gereja Pentakosta, ya. Percaya kepada ketuhanan Roh Kudus, percaya kepada baptisan Roh Kudus. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus, silakan terus. Ayat 2 tolong. Tiba-tiba, nah ini tiba-tiba. Tadi juga Elia, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, seperti kayak ada angin keras, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Cuma di situ aja, ya. Jadi bukan angin puting beliung yang merusakkan rumah-rumah, tapi ini di tempat itu ada seperti angin. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara mau nggak ada lidah api di atas saudara? Terus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, sampai di situ saja. Jadi ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada gereja atau ada pengajaran berkata bahwa Kisah Rasul pasal 2 ini hanya sampai di sini. Kitab Kisah Rasul hanya sampai saat Yesus sudah naik ke surga. Habis, nggak ada lagi itu Kisah Rasul. Saudara jangan percaya, saudara, ya, jangan percaya. Roh Kudus tetap ada, buktinya saudara Kristen diperlukan dengan begitu. Saya juga kaget kalau ada yang datang waktu itu, ya, begitu berbahasa yang begitu jelas, ya, kita tidak mengerti. Itu sebabnya kita perlu berkat Tuhan tolong supaya ada pengertian dari bahasa-bahasa itu saat itu diberikan, ya. Nanti kita baca itu mengenai karunia dari Roh. Puji Tuhan. Jadi saudara, saya hanya ingin mendorong, kami ingin mendorong saudara, bukan hanya di tempat
tempat ini saja, sudah berhenti ya, sudah tidak ada lagi 10 hari sebagai peringatan untuk doa. Berdoa lagi saudara di rumah. Saudara nggak tahu, tiba-tiba saudara dapat berita yang nggak enak. Tiba-tiba ada di sini yang tiba-tiba kaget. Kita tahu ada angin puting beliung ya, kerusakan rumah-rumah. Tapi saudara kaget enggak? Kaget enggak? Kaget. Keluarga Sugiya kaget. Tiba-tiba udah roboh, udah tiup angin aja. Ini kita tahu. Nanti satu waktu kita dengar berita berkali siapa ya terangkat itu angin dunia. Tiba-tiba, tapi ini tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Mau apa tidak? Haleluya. Kita hamba-hamba Tuhan perlu melayani Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, bukan dengan kepintaran ini saja. Ya, kalau nggak ada kuasa kemana? Apa yang kita cari? Uang. Ya. Rasul Paulus berkata, binasalah engkau dengan uangmu itu. Dia mau membeli Roh Kudus. Ya, Simon mau membeli Roh Kudus itu karena dia lihat Rasul Paulus menumpang tangan ke atas orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Si Simon ini yang katanya sudah bertobat, yang sudah dibaptis juga, saudara baca di Kisah Rasul, dia mau sogok, suap Petrus dengan uang. Saudara hati-hati, kita bisa jatuh karena hal ini. Ya, jadi mari saudara, mari saya mengajak saudara, mari penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara dapat berjalan ke gunung Allah. Kita tidak tahu berapa lama lagi, tapi suara Roh berkata bahwa sangat-sangat dekat. Semua akan terjadi dengan begitu cepat. Saya yakin hal ini ya. Dan saudara perlu berjaga, minta kuasa Roh. Bukan hanya berjaga-jaga, minta kuasa itu. Kita mau berjaga dengan kekuatan kita, nggak bisa saudara. Haleluya. Mintalah kuasa itu. Kalau saudara sedang bekerja, bilang Roh Kudus, turunlah ke atasku. Mungkin saudara belum berbicara dalam bahasa lidah. Saudara, anak-anak muda atau zaman ini, kalau Tuhan memberikan Roh Kudus, itu udah nggak terbanting-banting seperti kayak dulu. Saya yakin. Karena apa? Mereka kan ada paket ya. Mereka tahu, karena mengerti, karena rindu. Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam diri seorang, bisa berkata-kata. Ya tentu kalau dalam itu tentu ada, sebabnya saya yakin bahwa saudara Kristen itu Tuhan mau berbicara, tapi Tuhan belum memberikan terjemahannya. Tapi kalau kita sedang sendiri, saudara, saya percaya saudara bisa ditemukan Roh Kudus saat saudara sendiri. Amin. Amin. Minta kuasa itu. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Berikan aku otoritas, berikan aku kesanggupan yang luar biasa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Amin. Jangan lemah. Amin. Pakai kuasa itu. Haleluya. Ini saja yang saya akan masuk di dalam, kita akan masuk di dalam doa dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi dulu lagu yang tadi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara sedang lemah. Saudara ke gereja sih ke gereja, tapi kok Tuhan kok begini aja. Kok usaha saya nggak maju-maju, bahkan gejala-gejala mau tutup misalnya, ya. Kok penyakit saya nggak hilang-hilang? Kok saya seperti ini? Saudara, banyak pertanyaan. Saudara, saya berharap jemaat GBD Anugerah Pondok Kelapa adalah jemaat yang kuat. Amin. Tidak takut karena saudara ada jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian ini. Kita akan masuk di dalam doa firman, kemudian kita akan sambung dengan perjamuan Tuhan. Dengan tubuh dan darah ini saudara juga jadi kuat untuk berjalan, ya, dengan kuat kuasa Roh Kudus juga. Berkaryalah Roh Kudus di sini, minta jamaah Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya.
Tuhan. Jamahan 2 kali ganda. Kalau saudara perlu jamahan Roh Kudus yang kuat di dalam saudara, mari segala permasalahan akan terlewati. Kita menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini saudara berkata, Roh Kudus itu bukan buat saya, Roh Kudus itu buat orang lain, Roh Kudus itu hanya buat istri, Roh Kudus itu hanya buat suami. Berkaryalah Roh Kudus di sini, Tuhan berkaryalah, bekerjalah dalam setiap hati, hiburkan hati yang susah. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Mari saudara minta jamahan Tuhan. Kalau ada yang sungguh membutuhkan pertolongan, kekuatan dari Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan jamah aku. Haleluya, haleluya. Kalau mungkin saudara sedang masuk di dalam pembentukan Tuhan, mari serahkan dirimu sungguh-sungguh kepadanya. Jangan takut akan perubahan-perubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri saudara. Saya undang Bapak Paul dan Bapak Jody untuk melayani. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berhembuslah Roh Kudus
yang kami akan makan dan minum bersama menjadi kekuatan baru sehingga kami dapat berjalan jauh dan tidak merasa lelah. Haleluya, haleluya. Ada banyak kelelahan terjadi di dalam hidup umat-Mu, dalam hidup hamba-hamba-Mu, dalam hidup orang-orang di dunia ini. Tuhan, tolonglah, berilah Roh-Mu, belalah firman-Mu. Haleluya. Mari saya memberikan kesempatan untuk saudara meminta kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Musik mainkan nyanyian ini, urapilah kami. Beberapa menit saudara renungkan dan minta dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kami buka hati kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami buka hati kami untuk dibentuk oleh Roh Kudus, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita mengalahkan roh-roh di udara, mengalahkan roh-roh jahat dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali dan nanti kedua hambanya Bapak Jody dan akan membagi-bagikan. Silakan. Saudara tetap di dalam penyembahan. Saudara, Roh Kudus ada di sini. Ada keberatan hati yang saya bisa rasakan, yang sedang saudara rasakan. Ada hal yang berat yang saudara sedang pikul. Mari ambil roti dan anggur ini dengan iman kepada Tuhan. Urapan Tuhan ada di atas saudara dan saya. Haleluya. 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 Buka hati saudara, buka hati. Jangan kita mengeraskan hati. Tuhan dapat menolong saudara dengan caranya yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Sucikan. Darah Yesus berkuasa mensucikan saudara dan saya. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Kalau saudara mungkin merasa ada hal-hal yang saudara berbuat, yang saudara harus minta ampun kepada Tuhan, lakukanlah itu sekarang. Tuhan, ampuni aku. Aku mau makan dari tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Kuasa Roh Kudus ada mau menjamah saudara juga, membaharui kehidupan saudara. Haleluya. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya.
susah, nyanyilah dengan iman. Segala susah darahnya. Saya undang kita berdiri. Oh darahnya. Mari buka hati saudara. Kalau ada yang susah, ada yang sakit, ada yang tidak mengerti jalan Tuhan bagi hidup saudara. Saudara dan saya perlu jamaah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Ada jamaah Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Haleluya. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Kita diam sejenak. Saudara baca ayat yang diberikan Tuhan melalui hosti ini. Saya akan bacakan ayat yang Tuhan berikan kepada saya. Maka orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Haleluya. Marilah kita menjadi orang-orang benar, sehingga hikmat Allah dari sorga memenuhi kita. Haleluya. Saudara siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus? Inilah satu hal, satu jalan dari Tuhan untuk memberikan kemenangan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan. Mari kita pecahkan. Puji Tuhan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami makan tubuh-Mu Tuhan. Kami makan tubuh-Mu yang sudah begitu hancur di kayu salib, hanya karena mau menyembuhkan kami, hanya karena mau menolong kami Tuhan. Kami buka hati kami, jamah melalui tubuh Kristus. Sakit penyakit disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala ketakutan dihilangkan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita anggur yang menjadi tubuh darah Yesus yang kita akan makan dan minum bersama. Dengarkan firman Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan kepadaku melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga melalui jamahan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
Haleluya, haleluya. Terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan, terimalah penghiburan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Rasakan jamahan Allah. Tuhan jamah kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, jamah kami. Oh, Engkau sudah curahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Engkau agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang telah kami terima pada saat ini, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima kuasa itu di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menjalankan perjamuan Tuhan, dan kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang telah dipecah-pecahkan. Itu yang menjadi kekuatan iman percaya kami. Itu yang menjadi dasar di dalam perjalanan kami, untuk kami dapat menjalani gunung yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menaklukkannya ya Tuhan.
kami dapat menang di dalam semuanya itu Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang memetraikan kami, Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kami di dalam setiap langkah-langkah kami, untuk kami melangkah di dalam iman dan percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut lagi ya Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan mandat yang Kau berikan bagi kami, untuk kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mampukan kami agar kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh kami raih untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu Bapak Gembala kami yang saat ini sedang melayani di gereja GPDI Bethlehem di bawah pengembalaan Ibu Lydia Khairupan. Tuhan, pakai Bapak Gembala kami, urapi dia, taruh di dalam mulut bibir perkataannya, perkataan yang Tuhan telah taruh di dalam hidupnya ya Tuhan, untuk disampaikan kepada jemaat-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memakai setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menjaga bangsa dan negara kami. Engkaulah yang mengetahui segala rencana-rencana yang ada ya Tuhan. Tapi kami berdoa, biarlah damai sejahtera Allah ada di tengah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dari Merauke sampai Sabang, dari Pulau Niamas sampai Pulau Rote, biarlah Tuhan Engkau yang berkerajaan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Engkau akan membawa banyak jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari pertobatan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang-orang datang kepada-Mu ya Tuhan. Dan mereka akan menerima Engkau dan mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bebaskanlah bangsa dan negara kami dari paham-paham yang salah. Bebaskanlah bangsa dan negara kami dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Bebaskanlah bangsa dan negara kami dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkerajaan di atas bangsa dan negara kami. Engkau bertahta di atas bangsa dan negara kami. Pakai pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan lurah sampai tingkat RW RT Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, bahwa pengendalian dari Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan di hari-hari ini ya Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan dibesarkan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk TNI Polri ya Tuhan, sebagai pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Mampukanlah untuk TNI Polri berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Menyelamatkan bangsa kami dari segala ancaman dan intimidasi yang datang. Biarlah kebenaran Tuhan dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau jaga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan Tuhan jaga, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai dan perlengkapi dengan karunia-karunia-Mu ya Tuhan. Dan karya-karya Roh Kudus bekerja di atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
kembali jemaat-Mu yang ada pada hari ini ya Tuhan. Mereka yang tidak datang Tuhan berkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau angkat ya Tuhan, yang jalan ada jalan buntu, ada jalan keluar. Selamatkan yang dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada, berkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati Tuhan studi anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati apapun yang dilakukan anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang kehendak-Mu yang jadi nama Tuhan yang dipermuliakan dan dibesarkan selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, Engkau yang layak menerima segala hormat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Kita pulang dengan sukacita dari sorga, dan berkat ini kita terima dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata amin. Yesus, Yesus, Kau berhari bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi amin. Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami pulang bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang. Bawa Yesus di dalam kehidupan kita, bawa Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memasuki minggu yang baru ini lagi. Selamat pulang. Terima kasih buat kedua hambanya yang sudah melayani.